Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita membahas tentang ketetapan Allah. Nah, dalam hal ini yang dibahas adalah makna beriman kepada qada dan qadar. Nah, anak ibu, sebelum kita melanjutkan pelajaran yang lebih jauh, kita harus paham dulu dengan pengertian qada dan qadar. Nah, untuk itu, marilah kita membaca atau melihat definisi pengertian daripada qada. Qada secara bahasa adalah memiliki beberapa ketentuan, yaitu hukuman, keputusan, ketetapan, kehendak. Sedangkan secara istilah, yang dimaksud dengan qada adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Zaman azali yaitu zaman segala sesuatu sebelum diciptakan. Maksudnya sebelum kita dilahirkan sudah ada qada yang ditetapkan oleh Allah. Itu pengertian qada. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian qadar. Qadar secara bahasa adalah kepastian, ukuran, kekuasaan, perwujudan, kehendak. Secara istilah, qadar yaitu perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk yang tertentu sesuai dengan iradahnya. Antara qada dan qadar terdapat hubungan erat dan merupakan satu kesatuan kehendak dan kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan qadar merupakan perwujudan dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qada dan qadar biasa dikenal dengan istilah takdir. Nah, anak-anak ibu semua, beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Iman kepada qada dan dalam ungkapan sehari-hari lebih dikenal dengan sebutan iman kepada takdir. Iman kepada takdir berarti percaya bahwa segala apa yang terjadi di alam semesta ini, seperti adanya sehat dan sakit, hidup dan mati, rezeki dan jodoh, seseorang merupakan kehendak dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang terkandung dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 8 yang artinya mengatakan, dan segala sesuatu ada ukurannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qada dan qadar atau takdir dibagi dua penjelasan. Satu, takdir mu'allaq. Yang kedua, takdir mubram. Qada dan qadar atau takdir dibagi dua. Satu, takdir mu'allaq. Dua, takdir mubram. Takdir mu'allaq yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengikut sertakan peran manusia yang melalui usaha dan ikhtiar. Manusia diberi peran untuk berusaha, hasil akhirnya akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, kepandaian, kesehatan, dan kemakmuran. Sedangkan takdir mubram adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Contoh, jenis kelamin, ajal, usia, memiliki sifat panas, bumi berbentuk bulat, gaya gravitasi, terjadinya kiamat, dan lain sebagainya. Manfaat beriman kepada qada dan qadar: pertama, menenangkan jiwa. Dua, senantiasa bersikap sabar dan jujur. Tiga, menumbuhkan sifat optimis. Empat, menjauhkan dari sifat sombong.
Nah, itu tadi penjelasan tentang beriman kepada qada dan qadar. Semoga anak ibu semua dapat memahami dari materi yang ibu sampaikan. Ibu rasa cukup sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini, dan ibu akhiri dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.